Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan maghfirah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Asep Suparlan akan menyampaikan tentang mata kuliah Personal Islamic Development yang mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, kita selaku manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Bagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah ini ada tata caranya. Ibadah ini sudah ada bimbingannya dari Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama yang wajib kita ketahui adalah tata cara beribadah. Itu ada dalam bab fikih. Dan awal dasar dari fikih adalah tentang bab thaharah. Dan sebelum bab thaharah, yang paling mendasar sekali, kita wajib mengetahui tentang hukum syara. Hukum syara menurut ulama ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, dan yang kelima haram. Tapi ada lagi ulama yang berpendapat ada 7. Wajib, sunat, makruh, mubah, haram, sah, dan batal. Dan ada lagi ulama berpendapat ditambah dengan yang satu, yaitu pasah atau rusak. Nah, ini yang wajib kita ketahui tentang hukum syara. Sekarang kita masuk ke bab yang mendasar, yaitu bab thaharah. Apa itu thaharah? Thaharah itu adalah tata cara bersuci. Suci dari apa? Suci dari hadas dan najis. Hadas terbagi 2. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas besar dikarenakan 1. Karena haid, 2. Karena nifas, yang ketiga karena keluar nutfah atau sperma. Untuk menghilangkan hadas besar dengan 2 cara, yaitu dengan cara adus atau disebut mandi besar atau mandi junub. Apabila tidak ada air untuk melaksanakan adus atau junub atau mandi besar, yang kedua dengan cara tayamum. Baik, yang selanjutnya tentang hadas kecil. Hadas kecil itu dikarenakan bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram atau kencing, yaitu disebut dengan hadas kecil. Disucikannya dengan apa? Disucikan dengan cara berwudu apabila tidak ada air, sama dengan yang tadi dengan cara tayamum. Baik, mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya thaharah kan tadi terbagi 2, suci dari hadas dan suci dari najis. Hadas barusan sudah disampaikan secara global ya, secara garis besar. Yang kedua suci dari najis. Najis terbagi 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawasito, ada najis mughalladh. Ada najis yang ringan, ada najis yang sedang, ada najis yang berat. Nah, ini harus tahu mana yang ringan, mana yang sedang, dan mana yang berat. Yang ringan yaitu bayi laki-laki maupun perempuan yang belum makan dan minum kecuali ASI, terus dia kencing, maka kencingnya itu najisnya najis ringan. Tata cara menghilangkannya, apabila bayinya perempuan maka wajib digosok menggunakan alat. Sedangkan apabila bayinya laki-laki cukup dispretkan, cukup dengan air ke tempat yang ada pipisnya. Yang kedua najis menengah atau sedang, yaitu air kencing dewasa. Nah, itu harus dibersihkan. Dengan cara apa? Tadi dengan cara wudu atau dengan cara tayamum. Yang ketiga najis mughalladh atau najis besar. Mana najis besar? Seperti dijilat oleh anjing atau kena liurnya anjing, maka wajib disucikan. Dengan cara apa? Dengan cara dibasuhi oleh air 7 kali, dan diantara dari yang 7 harus dibasuhi, dicampur dengan tanah. Ada 3 cara. Cara yang pertama
air dulu. Misalnya di sini ada jelatan anjing, maka yang pertama dibasuh dulu oleh air. Yang kedua tanah dengan air. Yang ketiga, keempat sampai ketujuh air. Cara yang kedua, ke-1, ke-2, ke-3 menggunakan air. Keempatnya dicampur dengan tanah. Ke-5, ke-6, ke-7 pakai air. Dan cara yang ketiga, 1 sampai ke-5 pakai air, sedangkan yang ke-6 air dan tanah disatukan, dibasuhkan, dan yang ke-7 pakai air. Itu mana saja, mau yang pertama, mau yang kedua, mau yang ketiga. Tetapi wajib menggunakan tanah. Tidak boleh diganti dengan sabun. Kenapa? Karena hasil penelitian ternyata mikroba yang nempel karena air liur anjing itu tidak akan mati apabila dibasuhi dengan sabun saja. Ternyata ketika dicampur dengan tanah, mikroba tersebut mati. Maka untuk itu kita harus tahu tata cara beribadah. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bisa bertatap muka, jadi kita bisa langsung tanya jawab lebih detail lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.